105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal inspirasi. Kembali kita bersama di pagi hari ini di Lintas Batam Pagi, tepatnya di Batam Menyapa untuk edisi hari Jumat 16 September 2022. Nah, pendengar, sikat gigi bersama dan edukasi kesehatan gigi dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional yang jatuh kemarin pada tanggal 12 September 2022. Hari Kesehatan Gigi Nasional dengan mengangkat tema Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia ini menjadi penyemangat bagi pelaku pembangunan termasuk masyarakat umum dan juga khusus para pegiat sektor kesehatan gigi untuk terus pulih dari kondisi pandemi COVID-19 agar Indonesia dapat tersenyum kembali. Nah, pendengar, itu menjadi salah satu topik utama kita di pagi hari ini di program Batam Menyapa dengan narasumber kita yaitu ada Dr. Eliza Supina Heli, dokter gigi, kemudian juga ada Dr. Baby Arvika, dokter gigi, dan Ayuna MDKS yaitu terapis gigi dan juga mulut. Nah, pendengar, nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan opini Anda hal lain terkait tentang kesehatan gigi yaitu dengan tema kita Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Yang pertama kita sapa dulu ada Dr. Baby ya. Selamat pagi Dokter Baby. Selamat pagi. Pagi senyum ceria hari ini ya. Baik, ini kita berbicara tentang gigi ini. Mungkin apa yang menjadi kekhasan untuk orang tetap senyum. Kadang orang malu mau senyum karena gigi, karena ada masker ketutupi. Ini apa yang bisa dibicarakan tentang terkait risiko mulut dan gigi dulu, Dokter Baby, silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting ya. Seperti yang dibilang sama Bapak tadi, kalau misalnya senyum, jadi senyum itu mungkin pandemi nggak kelihatan, tapi kalau misalnya nggak pandemi kan kelihatan senyumnya paling manis gitu. Jadi kalau untuk faktor resiko dari kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya yang pertama bisa dari konsumsi makan. Jadi misalnya sering makan gula berlebih, jadi kan kuman di gigi itu paling senang sama yang namanya manis-manis gitu kan, kayak kita juga suka manis-manis, kuman juga senang gitu dengan yang manis-manis. Jadi untuk yang sering makan gula itu biasanya cenderung lebih mudah giginya berlubang. Terus yang kedua kebiasaan, misalnya merokok, minum alkohol. Jadi merokok itu juga bisa menyebabkan pewarnaan. Jadi biasanya bagi perokok giginya agak kuning-kuning atau warnanya coklat-coklat. Jadi kan senyumnya juga nggak pede gitu jadi pas ini. Atau konsumsi alkohol, kalau alkohol itu berpengaruh ke sel-sel. Jadi biasanya kalau orang yang sering minum alkohol, dia mempengaruhi ke sel-sel yang ada di dalam mulut. Jadi biasanya lebih gampang infeksi atau radang kalau untuk konsumsi alkohol. Yang keempat ya yang pasti perilaku ya. Jadi kalau misalnya kita jarang menyikat gigi, kalau misalnya kita tidak rutin kontrol ke dokter gigi, nah itu biasanya giginya lebih mudah berlubang atau bisa mudah sakit gitu. Ini sih luar biasa. Nah, kalau kita berkaca flashback kemarin di tanggal 12 September 2022 ini salah satu lagi rekor muri di Indonesia yaitu sikat gigi terbanyak dilakukan di Indonesia. Artinya dengan adanya sikat gigi serentak untuk anak-anak Indonesia ini akan menjadi pengingat mereka bahwa gosok gigi, ayo gosok gigi agar tampil bersih dan rapi gitu ya. Karena sebagian kesehatan daripada iman. Nah, ini apa saja sebenarnya masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia terutama untuk Batam sendiri terkait gigi dan juga mulut nih, Dokter Baby? Sebenarnya kalau untuk gigi dan mulut ya, untuk programnya kan kita setiap tahun sebenarnya ada rutin melakukan pemeriksaan gigi. Jadi keseluruhan, terutama anak-anak SD ya, jadi TK, SD, usia 7 sampai 15 tahun dan usia TK juga. Jadi memang kalau kita periksa setiap tahunnya itu gigi-gigi anak-anak banyak yang berlubang. Jadi untuk jumlah karies gigi di Kota Batam sendiri itu memang masih tinggi gitu. Jadi mungkin masih kesehatan itu PR kita juga, PR bersama. Jadi memang harus lebih giat lagi, lebih gencar lagi untuk melakukan mungkin penyuluhan atau seperti ini supaya anak-anak terutama orang tua juga tahu kalau misalnya menjaga kesehatan gigi itu penting sejak dini. Jadi sejak dari anak-anak seperti itu. Baik, ini luar biasa. Jadi yang bermasalah dengan gigi boleh telepon ke sini. Iya, boleh. Oke, selanjutnya ada Dokter Eliza. Halo, selamat pagi Dokter Eliza. Dokter Eliza kayaknya tertutup senyumannya oleh Mas. Dokter, ini berbicara tentang mitos. Kadang Indonesia ini suka dengan mitos-mitos seperti apa, faktanya untuk kesehatan gigi sendiri seperti apa? Sering kita dengar ya kalau rata-rata bilang kalau cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan. Betul. Nah, ini sebenarnya tidak benar ya, karena persarapan gigi dengan mata itu berbeda. Kalau untuk mata itu sarapannya itu ophthalmos, dan kalau yang untuk gigi
gigi itu adalah persarafan maksilaris dan mandibularis. Jadi tidak benar kalau mencabut gigi itu bisa menyebabkan gigi hitam. Ya, jadi salah ya. Kadang ibu-ibu ngumpul-ngumpul, kadang ada sakit gigi mau dicabut takut nanti buta. Katanya benar apalagi terjadi. yang atas gitu kan, bisa menyebabkan mata buta gitu ya. Biasanya yang agak mengganggu mungkin ya angka mata itu kalau misalnya ada bengkak di daerah atas, rahang atas, itu kan pipi bengkak jadi agak mengganggu. Jadi karena bengkak itu mungkin agak menutupi penglihatan, tapi tidak akan ada hubungannya antara pencabutan gigi dengan kebutaan. Baik, tadi dokter ini ada titipan dari tetangga sebelah, katanya lagi sakit gigi kemarin. Nah kebetulan apakah kalau sedang sakit gigi itu boleh dicabut giginya atau gimana nih dokter? Biar tidak salah ya. Kalau pas saat sakit gigi jangan dicabut ya, karena pada saat gigi berarti ada peradangan ya. Jadi kalau lagi peradangan kita akan sembuhkan dulu peradangannya dan baru kita cabut. Dan sekarang pun setiap gigi yang sakit itu nggak harus dicabut, karena kita berusaha mempertahankan gigi itu selama mungkin di dalam mulut ya. Apalagi kalau misalnya yang dicabut itu gigi belakang, biasanya itu nggak akan pernah dibikinkan gigi tiruannya. Sedangkan fungsi dari gigi tiru itu kan untuk membantu pengunyahan dan menjaga posisi gigi itu tetap lurus atau gigi atas atau bawahnya tidak turun. Nah jadi kalau seandainya gigi itu berlubang dan masih bisa untuk dilakukan perawatan, kita menganjurkan untuk perawatan dan menambah gigi tersebut supaya gigi tersebut masih bisa dipakai untuk pengunyahan. Ya, artinya gigi berlubang itu tidak solusi langsung dicabut, tapi bisa diperbaiki dokter seperti itu ya. Ini menarik sekali pendengar, kembali kami nanti undang Anda di line telepon di 463351 atau di nomor WA kami di 0811 778 1051 atau juga yang menyaksikan secara langsung di YouTube-nya Pro1 RRI Batam atau RRI Batam. Kita kembali ke Ayuna MD Kes ya, kesehatan terapis gigi dan juga mulut. Nah Ibu Ayuna, ini gigi bermacam-macam, ada gigi taring, gigi geram, gigi seri dan gigi yang lain. Ini boleh dijelaskan fungsi-fungsinya mungkin dari masing-masing gigi tersebut. Kadang kita tahu saja, tapi fungsinya nggak tahu ini seperti apa. Oh ya, terima kasih. Di sini kita gigi itu bermacam-macam. Ada yang gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Jadi setiap gigi itu fungsinya masing-masing berbeda. Kalau untuk gigi seri itu fungsinya untuk memotong. Terus kalau gigi taring itu lebih untuk mencabik-cabik makanan, istilahnya begitu. Dan terus untuk gigi yang paling belakang itu gigi geraham, itu fungsinya untuk pengunyahan, untuk menghancurkan makanan. Jadi setiap gigi yang ada di dalam mulut itu fungsinya masing-masing berbeda-beda. Jadi yang kadang-kadang masyarakat kan ada yang pengunyahannya itu dia sebelah aja, ada yang di depan aja. Sebenarnya tidak boleh seperti itu karena masing-masing gigi itu fungsinya berbeda-beda. Jadi kalau kita untuk mengunyah makanan itu harus difungsikan kedua sisi rahang kita, kiri dan kanan. Jadi harus seimbang. Kalau memang untuk memotong tentunya utamanya kan harus yang di depan. Kalau yang untuk mencabik makanan itu biasanya lebih di pojok, itu gigi taring, itu untuk mengoyak makanan. Dan terus kalau untuk menghaluskan makanan itu gigi paling belakang gigi geraham, gitu Pak. Baik, artinya ini ilmu juga nih buat saya juga dokter ya. Karena ada beberapa cara untuk mengunyah makanan, memotong makanan yang disebutkan dokter tadi. Jadi tidak dari depan, harus berfungsi kiri dan kanan juga seperti itu. Iya. Nah dokter, ini permasalahan yang banyak dialami oleh adik-adik, anak-anak kita juga dan orang tua terkait tentang karang gigi dan plak gigi. Ini seperti apa nih menjelaskan karang gigi dan plak gigi? Apakah sama mungkin atau bagaimana cara pengobatannya? Oh ya, baik. Sebenarnya kalau untuk plak dan karang gigi itu sendiri itu berbeda. Kalau plak itu seperti sisa makanan yang menempel, yang permukaan lunak dan halus yang menempel pada permukaan gigi. Nah, jadi kalau kita sikat giginya tidak bersih, itu biasanya akan tertinggallah sisa-sisa makanan yang lama-lama dia tempel di permukaan gigi, dan itulah yang menjadi karang gigi. Jadi sumber pertama terbentuknya karang gigi itu karena adanya plak tadi, karena kurangnya kebersihan kita dalam menyikat gigi. Kalau plak itu bisa bersih dengan cara kita menyikat gigi aja, itu udah bisa bersih. Kalau karang gigi itu tidak bisa dengan cara menyikat gigi. Kalau karang gigi itu yang namanya juga karang. Karang itu kan keras. Jadi kalau kita mau membersihkannya,
ya harus ada alatnya. Ibaratnya ada yang elektrik, ada yang manual. Jadi kalau membersihkannya itu pakai alat, terus sifatnya itu dia lebih nempel. Sama sebenarnya kayak plak dan karang gigi itu jauh berbeda dan termasuk stain. Stain itu kalau yang stain itu yang hitam-hitam. Biasanya muncul kalau orang yang suka ngopi dan merokok, teh, kadang-kadang nampak di permukaan giginya tuh ada hitam. Tapi bukan berbentuk karang ya. Jadi kayak stain gitu, itu beda lagi gitu. Jadi kalau untuk plak bisa dibersihkan dengan cara menyikat gigi yang benar. Kalau karang gigi itu bisa dibersihkan dengan menggunakan alat, begitu Pak. Baik, dokter, ini menarik sekali. Dokter Ayuna dan juga dokter Febi, terapis ya. Terapis gigi dan mulut. Ini bagaimana nih kalau untuk terapis sendiri, berapa lama kira-kira proses karang gigi itu tumbuh? Biasa kan ini dianjurkan 6 bulan sekali. Ini bagaimana lagi nih solusinya? Oh, solusinya kalau kayak gitu, maksudnya munculnya lagi karang gigi itu. Itu karang gigi itu bisa muncul kalau kita umpama setelah membersihkan gigi 3 bulan gitu aja, itu nggak usah sampai 3 bulan. Itu sampai 2 bulan tuh aja, kalau kan memang kita kurang ini, dia bisa muncul lagi. Karena dia bisa cepat, apalagi kalau dia punya keasaman air ludahnya lebih pekat, biasanya lebih cepat muncul. Artinya ini harus benar-benar gosok giginya teratur, rutin dan bersih ya dok. Ya, dokter Febi dan juga tentunya dokter Eliza dan terapis kita ada Ibu Ayuna. Nah, pendengar yang semakin menarik, kami tunggu atensi Anda. Kita rehat sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi dan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, Kanal Inspirasi.
Ada Facebook, ada YouTube bisa di share. Nonton di kantor. bersih nih. Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai. Pendengar, terima kasih kembali kami ucapkan masih bersama kami di Pulih Bersama dengan Senyum Sehat Indonesia, yaitu bersama Dr. Elisa, kemudian Dr. Feby dan terapis gigi dan mulut ada Ayuna MDKes ya. Nah, kita masih lanjut berbicara tentang gigi dan mulut karena ini merupakan faktor utama ya apabila sapa manja dengan orang dengan senyuman pastinya. Nah dokter, ini kadang permasalahan Indonesia ini banyak sekali, kadang ada sakit gigi ini menganggap sepele. Sebenarnya apa? Ada masalah-masalah lain terkait dengan penyakit gigi yang dianggap sepele, mungkin berhubungan dengan penyakit-penyakit yang tentunya membahayakan untuk kesehatan kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah-masalah gigi itu banyak ya. Jadi bukan hanya sakit gigi. Yang pertama biasanya kalau datang keluhannya itu gusi berdarah. Jadi misalnya dok, saya bangun pagi kok berdarah ya di pas kumur-kumur di dalam mulutnya, atau misalnya padahal giginya nggak ada lubang kayak gitu. Jadi tiba-tiba berdarah aja. Jadi itu kalau misalnya gigi itu ada gigi sendiri, ada jaringan penyangga gigi. Jadi biasanya kalau gigi tidak ada lubang, mungkin ada masalah di jaringan penyangga giginya. Nah, jadi kalau jaringan penyangga gigi itu biasanya penyebabnya plak tadi. Jadi kan udah dijelaskan kalau ada plak, ada karang gigi. Jadi biasanya plak, kita jarang menyikat gigi, terus karang giginya banyak. Biasanya menyebabkan yang jaringan penyangga giginya jadi rusak gitu. Nah, untuk yang kalau kerusakan jaringan penyangga gigi itu biasanya tanda-tandanya, contohnya gusi berdarah atau giginya tiba-tiba goyang, jadi giginya nggak ada apa-apa kok goyang. Nah, itu bisa dari karang gigi gitu. Jadi terus yang kedua bisa juga sariawan. Nah, jadi sariawan itu tidak dianggap sepele juga. Jadi sebenarnya dia akan sembuh sendiri sariawan, tapi jika dia setelah dalam waktu 2 minggu tidak sembuh sendiri, atau misalnya dalam waktu cepat tumbuhnya banyak di dalam rongga mulut, itu kita perlu periksa juga, karena itu bisa resiko ke keganasan atau ke tanda-tanda penyakit lain gitu. Jadi sebenarnya memang itulah pentingnya kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi walaupun tidak ada keluhan, walaupun tidak ada lubang dan segala macamnya, kita perlu pemeriksaan gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah kecil itu bisa langsung diobati, jadi jangan tunggu sakit dulu. Baik dokter, ini kalau berbicara tentang penyakit gigi, sakit gigi terutama ini Pak, adakah hubungan sangkut pautnya dengan penyakit-penyakit lain seperti stroke lain dan sebagainya? Nah, kalau untuk hubungan gigi dengan penyakit-penyakit lain, jadi gigi itu merupakan pintu masuk pertama. Jadi ya ibaratnya gitu kan, pintu masuk pertama semua makanan. Jadi kalau misalnya kita pertama sakit gigi. Kalau kita sakit gigi kan makannya susah. Nah, itu juga berpengaruh ke sistem pencernaan kita gitu. Jadi biasanya asam lambung, atau misalnya dari asam lambung bisa juga ke sakit gigi, berpengaruh ke gigi. Jadi orang dengan asam lambung yang tinggi, asam lambung tinggi, mulutnya kan rongga mulutnya cenderung asam. Jadi biasanya dia lebih mudah giginya berlubang atau lebih mudah terkikis gitu. Jadi misalnya ngilu semua gigi, itu ada hubungannya juga. Jadi misalnya kita tanyakan apakah dia ada sakit mah atau asam lambung. Nah, itu bisa berpengaruh. Terus yang kedua,
ada namanya endokarditis. Jadi endokarditis itu adalah infeksi pada jantung, terutama yang disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya kalau kita lihat di endokarditis itu penyebabnya itu salah satunya bakteri Streptococcus viridans. Nah, itu merupakan bakteri yang ada di rongga mulut gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga kebersihan gigi atau kita membiarkan lubang-lubang gigi, itu kan sumber kuman, sumber penyakit. Nah, jadi kuman dari dalam gigi itu bisa masuk ke pembuluh darah. Nah, itulah yang bisa ke jantung, bisa dia ke otak, bisa jadi menyebabkan kalau ke jantung dia menyebabkan endokarditis, sakit jantung, atau dia kalau misalnya ke otak, infeksi di otak, penyumbatan pembuluh darah di otak, jadinya stroke. Jadi bisa seperti itu. Jadi memang penting. Luar biasa. Artinya ini sangat penting sekali untuk memperhatikan sakit gigi mungkin yang sudah terjadi, jadi jangan sampai sakit gigi, dokter ya. Lanjut kita beralih ke Dokter Eliza. Dokter Eliza, kadang ini di Indonesia lagi tren-trennya di Batam juga, kadang menggunakan kawat gigi. Apakah ini bagus untuk kesehatan gigi? Katanya untuk merapikan gigi dan lain sebagainya. Ini bagaimana melihat dokter sendiri? Ya, tujuan dari pemasangan kawat gigi ini biasanya kalau misalnya gigi itu jarang-jarang ya, terus giginya bertumpuk-tumpuk. Nah, gigi bertumpuk-tumpuk ini kan jadi susah untuk dibersihkan. Inilah yang terjadinya gampangnya nanti terjadinya lubang gigi. Terus hubungan dari rahangnya, kadang-kadang yang di atas lebih maju, yang dibilangnya tomos. Nah, terus yang di bawah kadang-kadang dibilangnya cakil. Ya. Terus juga ada karena kebiasaan yang anak yang suka masih minum susu botol dalam waktu yang cukup lama, jadi gigi atasnya lebih maju, yang di bawahnya tidak. Di akhirnya jarak antara gigi atas dengan gigi bawah itu ada celah. Jadi tujuan kita untuk memperbaiki posisinya dan juga untuk apalagi kalau misalnya rahangnya kayak misalnya cakil tadi, jadi kan rahang bawah lebih maju, jadi biasanya berpengaruh kepada sendi rahang. Jadi itu memang untuk memperbaiki dari segi estetika juga dan dari fungsi dari gigi itu sendiri. Baik, ini untuk proses lamanya kira-kira berapa makan lama waktu, dokter? Tergantung kasusnya. Jadi kalau biasanya, kalau pada anak-anak biasanya prosesnya lebih cepat kalau kita memasangkan di bracketnya ya. Biasanya kalau paling bagus tuh di umur 12 sampai 13 tahun, dan di saat anak udah lebih mudah, udah lebih pintar untuk membersihkan giginya. Karena kalau kita pakai kawat itu kan dia itu ada banyak kayak logam di giginya, jadi kalau dia nggak bisa membersihkan giginya dengan baik, itu kita takutkan setelah nanti kawatnya dilepas malah ada lubang giginya. Nah, itu tergantung kasusnya, keadaannya kayak gimana. Tapi biasanya pada anak-anak akan lebih cepat karena masih dalam masa pertumbuhan mereka. Baik, ini sangat penting sekali. Silakan kita tunggu atensi Anda. Kita baca dulu untuk atensi pertama, ada Ibu Indah Sari di Tiban. Selamat pagi RRI Batam dan Ibu-Ibu dokter. Saya ingin bertanya Ibu dokter, untuk anak-anak saya yang baru berusia 6 bulan, ini bagaimana cara penyikatan gigi dan apakah sudah diharuskan untuk menyikat gigi, dan juga masalah untuk saya sendiri yaitu bau mulut, walaupun sudah sering menyikat gigi namun bau mulut tetap ada. Bagaimana solusi terbaiknya? Terima kasih. Ini bagaimana kita? Ada dua pertanyaan. Jadi kita mulai membersihkan gigi anak itu dari pertama gigi itu tumbuh, kita udah mulai membersihkan gigi anak ya. Tapi kalau seandainya itu masih beberapa gigi, itu kita cukup membersihkannya dengan handuk basah, kain basah yang dibasahkan dan itu dilap ke giginya. Gitu. Nah, kalau misalnya giginya udah tumbuh 4 gigi, itu udah mulai bisa dipakein sikat gigi yang dengan bulu yang halus, yang khusus untuk bayi dan kepalanya yang kecil, gitu kan. Jadi diusahakan anak-anak ini kalau seandainya dia belum bisa berkumur, jangan kasih dulu pasta gigi, karena nanti takutnya malah dia telat gitu loh. Jadi pas saat ini pasta giginya kalau anak-anak ini diberikan pada saat dia sudah bisa berkumur sendiri dan mudah dengan baik. Dan biasanya anak-anak di saat berumur usia 2 tahun udah mulai diajarkan dia menyikat giginya sendiri, tapi tetap harus diawasi dengan orang tuanya. Gitu. Dan ini biasanya kita awasi lah sampai umur 6 tahun, dan setelah itu baru bisa kita lepas dia secara mandiri. Dan kalau mengenai bau mulut sendiri, itu biasanya bisa disebabkan kayak tadi dibilangkan ada lubang gigi, sisa makanan yang tertinggal di dalam lubang itu bisa menyebabkan bau. Terus yang kedua, karang gigi tadi. Karang gigi juga bisa menyebabkan bau mulut.
Yang ketiga yaitu penyakit sistemik kayak diabetes, itu biasanya bau mulut juga akan ada. Yang biasanya kita khas baunya itu bau keton. Terus udah itu penyakit mah tadi juga bisa menyebabkan bau mulut. Terus pemasangan gigi palsu juga yang tidak pernah dibuka. Jadi kalau misalnya malam usahakan gigi palsunya dilepas dan dibuka. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini sangat menarik, mungkin Dokter Pewi bisa menambahkan. Kadang ibu-ibu ingin beli pasta gigi anak-anaknya ada rasanya katanya biar menggosok gigi. Ya sebenarnya tadi salah ya. Kalau anak kecil yang belum bisa kumur-kumur jangan menggunakan pasta gigi yang ada rasa. Ini seperti apa menanggapinya, Dok? Jadi sebenarnya kan kalau di dalam pasta gigi itu ada yang namanya fluoride. Jadi kan pasta gigi mengandung fluoride. Mungkin sebenarnya di dalam pasta gigi itu di iklan ada yang bilang dengan kandungan fluoride yang memang aman buat anak-anak. Padahal sebenarnya kan kalau anak-anak kita kan kalau kita menyikat gigi anak cukup dengan air aja, kain yang dibasahi dengan air dilap. Jadi walaupun apalagi anak-anak yang menyusu. Jadi yang minum susu terutama di malam hari, jadi gusinya itu gusi dengan giginya itu dibersihkan, dilap dengan air saja, kain yang dibasahi, dilap 1 kali sehari minimal oleh ibunya. Nanti setelah dia tumbuh giginya baru bisa menggunakan sikat gigi kecil. Nah, tapi kalau untuk penggunaan pasta gigi sendiri, kalau tertelan kita resikonya nanti malah tertelan yang fluoride tadi itu kan menyebabkan giginya nanti bisa jadi kayak putih-putih kayak gitu. Nah, jadi putih-putih banyak di bercak-bercak putih di gigi itu biasanya karena banyak mengandung fluoride, jadi tertelan seperti itu. Jadi sebaiknya kalau untuk anak-anak yang belum bisa berkumur tidak disarankan menggunakan pasta gigi, atau kita pilih pasta gigi yang tidak mengandung fluoride. Tapi sebaiknya sih pakai air biasa sudah cukup. Karena kan kalau anak-anak nggak kotor-kotor banget makannya, kadang mereka hanya minum susu gitu kan. Baik, kemudian kita beralih ke Ibu Ayuna terkait tentang menjaga mulut dan gigi, seorang terapis yang gigi dan mulut juga. Ini yang disampaikan tadi, keluhan banyak orang terjadinya bau mulut dan lubang gigi. Ini seperti apa untuk menyikapinya agar tentunya tidak terjadi, dan disampaikan dokter tadi juga, Dokter Eliza dan juga Pewi, perawatan yang baik seperti apa nih Ibu Ayuna? Terima kasih. Kalau untuk perawatan gigi supaya gigi jangan berlubang, yang pertama sekali tadi itu ya dengan cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang salah satunya jalan yaitu dengan cara menyikat gigi yang benar, banyak makan buah dan sayur. Kalau untuk cara menyikat gigi dan benar itu pasti ada aturannya, ada caranya. Jadi kalau untuk menyikat gigi itu diusahakan minimal itu 2 kali sehari. Waktunya kapan aja, terutama pagi setelah sarapan pagi kita harus sikat gigi. Sebenarnya dan waktu yang kedua yaitu malam hari. Yang paling ini malam hari, karena malam hari itu kita kan jeda waktu kita tidak makan itu kan lama, dari malam sampai ke pagi. Jadi yang diutamakan sekali itu pada malam hari kita sebelum tidur. Kalau untuk anak-anak kita supaya kita latih setelah dia makan malam diusahakan sikat gigi, tapi dianjurkan jangan sampai dia ngemil lagi, karena kalau dia ngemil lagi ya itu nanti sisa makanan itu nempel di giginya sampai besok paginya, ada air ludah, ada zat asam, itu yang menyebabkan giginya jadinya berlubang. Dengan cara menyikat gigi yang benar dan tepat waktu, dan terus kita juga harus memperhatikan konsumsi makanan kita. Jadi kita harus lebih banyak mengkonsumsi makanan yang sifatnya menyehatkan gigi. Contohnya apa? Kita harus banyak makan sayuran dan mengkonsumsi buah-buahan. Sebenarnya kalau untuk makanan yang lain-lain kayak es krim, katanya nggak boleh makan gula-gula atau coklat. Sebenarnya bukan tidak boleh mengkonsumsi itu, tapi dengan syarat yang setelah memakan itu ya kita setidaknya sikat gigi. Seumpamanya kita di luar kita tidak sempat menyikat gigi, ya dengan cara berkumur-kumur gitu, berkumur-kumur air putih. Begitu juga untuk anak-anak kita yang mengkonsumsi susu formula. Jadi kalau susu formula itu kan rata-rata kan manis ya. Jadi sebaiknya setelah anak kita minum susu formula dianjurkan dibilas dengan air putih. Begitu. Baik, ini juga ilmu lagi untuk semua pendengar ya. Jadi tidak sembarangan, tentunya asupan makanan yang kita makan juga, sayur dan buah ini sangat penting untuk gigi ya, dan bawah mulut ya Bu ya. Nah Dokter
Pepi, ini terkait kemarin kan kita pandemi hampir masuk ke 2 tahun lebih lah seperti itu. Tentunya dokter gigi terutama ini yang sangat berimbas karena berhadapan langsung. Ini seperti apa setelah pandemi dan masalah-masalah apa yang sering ditemui terutama di Puskesmas Tiban Baru nih, dokter Pepi? Jadi memang 2 tahun ya kita pandemi dan pas di awal-awal pandemi itu poli gigi sempat tutup. Jadi bukan hanya di Puskesmas Tiban Baru sendiri, itu hampir di seluruh Indonesia. Memang rekomendasi dari PDGI tunda ke dokter gigi kalau tidak emergensi. Jadi hanya emergensi, kalau misalnya emergensi seperti misalnya sakit yang tidak tertahankan, perdarahan yang tiba-tiba. Nah, itu bisa baru pergi ke dokter gigi. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak emergensi dianjurkan tidak. Cuma kan kita sudah 2 tahun ya. Kalau sedangkan anjuran untuk ke dokter gigi sendiri minimal 6 bulan sekali. Jadi jangan tunggu sakit, harusnya memang harus ke dokter gigi. Jadi masalah-masalah yang sering kita temui itu ya karena memang 2 tahun, jadi gigi yang awalnya lubang kecil datangnya biasanya sudah besar lubangnya. Jadi kalau sudah besar lubangnya kan dia sudah kena sarafnya, jadi butuh perawatan. Jadi biasanya lebih panjang lagi jangka waktunya dan dia harus bolak-balik lebih sering lagi. Jadi kalau untuk kasus-kasus yang sering kami temui paling banyak adalah sakit gigi memang. Jadi kalau sudah keluhan sakit justru dia itu membutuhkan perawatan saluran akar. Nah, kalau udah perawatan saluran akar, dia nggak bisa langsung datang kita tangani. Biasanya 4-5 kali kunjungan baru bisa. Terus kalau untuk poli gigi sendiri, karena memang anjuran dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia, untuk kita biasanya sebelum datang pasiennya kita screening seperti biasa ya. Jadi ada keluhan demam, batuk pilek, kita tanyakan dulu. Jika memang dia kecuali kalau emergensi ya, kalau emergensi kita terima. Setelah itu kalau misalnya memang dia membutuhkan tindakan, kalau untuk di Puskesmas Tiban Baru sendiri biasanya kita antigen dulu. Nah, untuk antigen itu memang disediakan di Puskesmas, jadi tidak dipungut biaya, itu bisa langsung. Jadi kita antigen dulu, setelah itu baru kita lakukan tindakan. Gitu. Tindakannya sih biasanya paling banyak penambalan gigi atau misalnya cabut gigi, seperti itu kalau di Puskesmas. Baik, artinya menjadi kendala bukan saja di Batam, namun di seluruh Indonesia semenjak pandemi. Nah, terkait tentang juga keluhan-keluhan yang dirasakan yang paling banyak itu sakit gigi. Padahal mungkin sosialisasi ke masyarakat ini seperti apa sebenarnya menjadi harus ada utama agar penyakit gigi dan mulut ini sering tidak terjadi kepada masyarakat. Tentunya pengalaman gigi lah, sakit gigi seperti itu, dokter. Untuk Puskesmas Tiban sendiri seperti apa? Ya itu, jadi kalau untuk di Puskesmas Tiban sendiri kita ada namanya UKGM, jadi Upaya Kesehatan Gigi Masyarakat. Jadi mulai di tahun ini kita turun kita ada posyandu namanya pos pelayanan terpadu. Di situ ada terintegrasi, ada untuk balita, bisa untuk pemeriksaan penyakit tidak menular, resiko. Nah, itu kita turun bergantian di posyandu tersebut. Kita melakukan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, seperti tadi yang setelah dijelaskan, waktu menyikat gigi 2 kali sehari dan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Karena kan sikat gigi itu tidak hanya sikat saja gitu, atau penggunaan benang gigi itu kan juga perlu. Nah, terus untuk UKGM sendiri kita juga melakukan pemeriksaan. Jadi untuk pemeriksaan gigi biasanya sasaran kita itu lebih ke balita, jadi anak-anak. Jadi kan sejak dini, jadi jangan sampai dia berlubang besar. Jadi kita lakukan pemeriksaan sejak dini. Nah, juga ada UKGS, itu kalau untuk upaya kesehatan gigi sekolah. Kalau sekolah memang kita setiap tahun biasanya kita lakukan pemeriksaan gigi ke anak-anak SD, SMP, SMA, dan juga lakukan penyuluhan gigi. Dan ada juga kita lakukan sikat gigi bersama biasanya. Nanti setelah kita lakukan penyuluhan cara menyikat gigi, kita praktekkan. Setelah itu baru nanti kita sikat gigi bersama, seperti itu. Baik, artinya sosialisasi sudah diberikan kepada masyarakat yang ada di seputaran situ ya, dok ya. Nah, kita lanjut lagi bacakan. Atensi, ada Ibu Midah di Sekupang. Selamat pagi, Batam Menyapa. Saya ingin bertanya, Bu, untuk perawatan sendiri seperti pembersihan karang gigi lain sebagainya, apakah bisa di Puskesmas dan bagaimana dengan menggunakan BPJS? Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Silahkan saya mau menjawab. Ya, kalau untuk pembersihan karang gigi itu memang kita bisa dilakukan di Puskesmas ya. Kalau untuk yang ini BPJS biasanya itu indikasinya adalah kalau ide itu sudah menyebabkan gusi berdarah. Jadi kalau cuma untuk membersihkan saja, cuma sekedar membersihkan, itu memang tidak di cover. Tapi kalau seandainya dia sudah menyebabkan gusinya berdarah,
dan bengkak, itu memang biasanya kita akan lakukan pembersihan. Jadi bisa dokter ya, dilakukan di puskesmas itu dengan BPJS atau mungkin dana pribadi seperti apa? Kalau ada BPJS. Kalau BPJS itu Di cover ya. Baik, jadi mungkin kasusnya ya Mas ya. tergantung kasus gigi tersebut Iya. ya. Baik, kita lanjut lagi, ada Ibu Mita di Batu Aji. Selamat pagi Pak Tamu Menyapa. Dokter, saya ingin bertanya, saya masih berusia 3 bulan. Ini kadang tumbuh putih-putih di mulut anak-anak itu. Apakah ini berbahaya? Dan kadang badannya panas dingin. Bagaimana cara membersihkannya? Apakah ini penyakit atau apa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan dokter. Terkait tentang mulut yang ada putih-putih di gigi, katanya di lidah bercak-bercak, ini apakah sakit atau bagaimana cara menghilangkan di lidah putih-putih tersebut? Mohon penjelasannya. Nah, kalau untuk itu kita harus lihat dulu Mas, itu apakah itu jamur atau memang itu kayak endapan susu gitu loh. Jadi kita tergantung kasusnya. Kalau misalnya itu biasanya kita, kalau jamur ya kita akan kasih obat anti jamurnya. Jadi kita nggak bisa menentukan itu apa itu cuma endapan susu, kita harus lihat dulu keadaannya. Jadi kalau misalnya jamur ya kita kasih obat jamurnya. Dan satu lagi kebiasaan kita tuh kalau sikat gigi cuma giginya aja disikat. Lidah juga dibersihkan walaupun pelan-pelan, ya pelan-pelan, karena lidah itu kan nggak rata ya, ada tonjol-tonjolan. Jadi dari sela-sela lidah itu juga kadang-kadang bisa menempel sisa makanan. Baik, nah untuk pertolongan pertama mungkin ibu-ibu di rumah kadang panik lihat lidah anaknya putih-putih, ini apa yang harus dilakukan nih buat ibu-ibu di rumah terutama? Jadi kalau untuk pertolongan pertamanya seperti yang sudah dijelaskan, jadi menggunakan kasa. Jadi kasa atau kan kadang ada tuh yang kasa steril itu atau kain bersih dibalutkan ke ujung jari, habis itu dibersihkan. Jadi kan kalau kasa biasanya permutaannya agak sedikit ada bagian yang kasar. Nah itu kita gosok, biasanya kita rendam dengan air hangat, habis itu kita bersihkan lidahnya. Nah kalau misalnya dia endapan susu itu biasanya hilang, dia lepas. Tapi kalau misalnya dia jamur itu biasanya dia nggak mudah lepas gitu. Jadi butuh lebih lanjut lagi. Jadi memang terutama anak-anak kan 3 bulan biasanya masih ASI ya, jadi atau full susu saja. Jadi memang harus rutin dibersihkan. Nah, kalau tidak rutin dibersihkan, ya itu nanti ada bercak-bercak putihnya itu dia menempel dan semakin tebal. Kalau semakin tebal, dia semakin susah dibersihkan. Tapi kalau kita rutin membersihkan, minimal 1 hari sekali kita bersihkan, kita gosok lidahnya. Nah itu dia lebih mudah lepas. Tapi kalau sudah agak susah lepas, biasanya memang kita pakai sikat kecil yang bisa dimasukkan ke jari, itu juga ada untuk anak-anak. Baik, apakah ini kasa tersebut dicampur dengan air atau gimana nih dokter? Dicampur dengan air, jadi air hangat, iya air hangat. Jadi dia lebih mudah lepas kalau pakai air hangat. Tapi ya itu rutin. Tapi kalau sudah lebih tebal biasanya agak susah dia lepasnya. Berarti ibu jangan khawatir ya. Kalau nyusu sama orang tuanya, anak-anak bayinya itu tidak ada masalah. Iya, yang penting sering dibersihkan. Baik, pendengar, kita lihat sejenak, nanti kita kembali bacakan atensi Anda melalui WA di 0811 7778 151. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 dari Batam, Kanal Inspirasi. Hai, ini Ciki. Orang nyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Minjem dulu bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet, itu mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi. Habiskan.
105,1 dari Batam, kembali kita bersama narasumber kita dengan tema kita pulih bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Kita lanjut bacakan dokter, ada beberapa atensi lagi di pagi hari ini. Ada Pak Ahmad di Sagulung, selamat pagi. Saya ingin bertanya nih dokter, bagaimana jika gigi geraham sudah tidak bisa dilakukan perawatan? Apakah harus dicabut? Apa harus diganti dengan gigi tidur ataupun palsu? Ini bagaimana nih? Silakan. Seperti kalau misalnya seandainya gigi itu sudah memang tidak bisa dipertahankan, memang harus dicabut karena itu merupakan fokus infeksi nantinya kalau tidak dibuang. Terus kalau seandainya ini sudah dicabut, sebagusnya memang dipasangkan gigi palsunya karena itu untuk menjaga, karena biasanya itu setelah gigi dicabut itu gigi yang di belakangnya akan miring. Gigi dari lawannya, apalagi kalau yang dicabut itu gigi bawah, itu yang di atas itu akan lebih cepat turun karena gaya gravitasi. Jadi akhirnya lama-lama kayak kalau yang di belakangnya karena dia posisinya miring, gigi itu susah untuk dibersihkan, lama-lamanya akan terjadi lubang. Dan kalau yang di atas itu turun, misalnya atau yang di bawah biasanya memang lebih lama kelihatannya dia akan naik. Gitu. Nah kalau seandainya dia udah naik, jadi email gigi itu kan cuma ada sampai leher gigi. Jadi ke atasnya itu tidak tertutup lagi dengan email dan itu biasanya akan timbul nanti keluhan bingung. Terus yang kedua, kalau misalnya seandainya itu tidak dibikinkan gigi palsu, biasanya orang akan lebih cenderung mengunyah di satu sisi. Sedangkan pengunyahan itu harus seimbang kiri dan kanan. Karena kalau pengunyahan satu sisi akan memperberat kerja rahang untuk sebelahnya. Dan biasanya itu akan bisa menyebabkan migrain. Baik, artinya kalau memang tidak bisa ditangani lagi, dicabut salah satu solusi terbaik ya dokter ya. Itu biasanya kita anjurkan setelah 3 bulan dipasangkan gigi palsunya, tunggu gusinya sehat dulu dan busuk. Baik, kita lanjut lagi. Ada Ibu Wita di Bengkong. Selamat pagi dokter. Dokter, saya ingin bertanya nih. Kadang kita suka ngopi, hangout bareng teman-teman. Nah ini kadang menjadi masalahnya gigi ini berwarna tidak putih, kuning, kecoklatan. Ini apakah tipe giginya walaupun kita sudah gosok gigi, dan apakah dengan dengan mengikis ataupun memberikan warna putih itu baik untuk kesehatan gigi? Terima kasih. Jadi kalau untuk
kebiasaan kopi, minum kopi atau misalnya minum minuman yang berwarna seperti soda, itu memang bisa menyebabkan pewarnaan pada gigi. Jadi giginya cenderung berwarna kuning atau kecoklatan. Nah, itu namanya stain. Jadi pewarnaan. Kalau untuk sebaiknya, jadi bagi yang suka minum kopi, habis minum kopi bisa kumur-kumur. Jadi berkumur, ya berkumur dengan air biasa saja untuk menghilangkan perlekatan pewarnaan tadi. Jadi tidak keburu mengendap dia di gigi. Jadi kalau dia keburu mengendap, itu yang menyebabkan giginya cenderung berwarna kuning. Nah, untuk perawatan gigi yang berwarna kuning dan atau tidak putih itu ada yang memang namanya bleaching, ada seperti itu. Jadi kita menyinari gigi atau mengoleskan gigi dengan bahan yang bisa menyebabkan gigi itu bisa lebih putih. Cuma itu apakah baik? Sebaiknya tidak. Kalau untuk yang estetis sebaiknya tidak. Kenapa? Karena dia bisa mengikis lapisan gigi. Tadi seperti yang dibilang kan gigi itu ada namanya email gigi. Nah, email gigi itu kalau kita memakai bahan-bahan seperti itu, pewarna gigi itu lebih mudah terkikis. Jadi keluhannya adalah bisa ngilu giginya. Jadi sebaiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita sebaiknya sih memang mengurangi minum-minuman yang berwarna kopi. Tapi kalau misalnya memang mau minum kopi atau minum soda yang berwarna, sebaiknya berkumur setelahnya, seperti itu. Baik, kemudian Ibu Ayuna nih terkait tentang perawatan gigi, kadang yang suka kopi, dan lain sebagainya. Kadang orang bleaching salah satu solusi terbaiknya. Apakah mungkin tipe gigi ini berbeda-beda, ada yang memang putih, ada yang memang tidak terlalu putih, atau seperti apa nih dokter? Biar tidak ragu lagi kan, memang tipe giginya seperti ini tidak bisa putih dan lain sebagainya. Ya, terima kasih. Kalau untuk warna pada masing-masing orang giginya itu berbeda-beda. Ada yang warnanya putihnya kayaknya kekuningan, ada yang putihnya agak putih agak bening. Itu memang kalau untuk gigi yang warnanya itu yang putih agak untuk biasanya agak lebih kuat. Jadi masing-masing orang itu beda warna giginya. Jadi tidak sama. Tidak sama ya. Jadi tidak putih semua dokter. Memang warna gigi putih ya. Tapi putihnya tuh pasti masing-masing itu bentuknya tuh gradasinya tuh berbeda gitu loh. Ada yang putih agak kekuningan, ada yang putih agak bening gitu. Baik, kita lanjut lagi satu pertanyaan terakhir ini dari Pak Yanto di Bekong. Selamat pagi dokter, yang sering saya alami sekarang sakit gigi dokter, walaupun giginya ada lubang sedikit, kadang saya kasih obat. Apakah katanya dengan air garam kumur-kumurnya untuk penolong pertama bisa sembuh? Mohon penjelasannya, apakah harus dicabut nanti atau bagaimana? Terima kasih. Sakit gigi ini masalahnya. Monggo dokter Eliza atau dokter Baby ini silahkan. Air garam itu mungkin bisa menetralkan sedikit ya, air garam hangat untuk itu. Tapi yang namanya sisa makanan yang di dalam, apalagi kan kalau gigi ini sifatnya menggaung, Mas. Jadi lubangnya kelihatan kecil di atas, tapi dia di bawah besar. Gitu loh. Jadi sisa makanan yang ini, kalau dengan cuma sikat gigi, yang sisa makanan yang agak ke pojok itu nggak bisa keluar. Itu akan berlanjut terus. Gitu loh. Jadi makanya kadang-kadang pasien merasa ini baru pulang loh. Gitu loh. Kadang-kadang kan pergi juga ke dokter gigi, awalnya kok lubang saya kecil kok jadi besar, kok diperbesar. Jadi gigi itu kan yang tadi dibilang kan email itu bagian yang terluar itu dia keras. Jadi kalau misalnya email yang udah larut terkikis itu akan terbentuk lubang dan itu dia biasanya menggaung di dalam. Karena yang di bawah email itu kan dentin itu dia lebih lunak, jadi biasanya itu kuman akan lebih menggerogoti yang itu. Jadi kalau dibiarkan biasanya kalau misalnya emailnya aja yang baru berlubang itu biasanya belum ada keluhan. Tapi kalau udah sampai dentin itu biasanya pasien udah merasa mulai minum air dingin. Dan kalau ini dibiarkan terus, ini akan berlanjut lagi nanti ke dalam lupa. Nah, di saat inilah pasien merasa giginya berdenyut-denyut, minum air panas, minum panas atau minum makan manis itu akan berdenyut. Nah, ini sebagusnya pada saat gigi udah linu, bagusnya itu udah langsung ditambal. Jadi tidak akan melanjut prosesnya sampai ke bawah, nanti bisa. Jadi gigi ini kalau tidak dirawat, ini akan menyebabkan pulpanya mati dan itu yang bisa menyebabkan nanti gusinya jadi bengkak. Baik, jadi bisa tidak dicabut dokter ya? Kita menganjurkan kayak tadi, menganjurkan supaya mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut. Karena mencabut gigi itu biasanya alternatif terakhir yang akan kita lakukan karena sebabnya itu tadi. Karena biasanya kalau gigi belakang yang dicabut itu karena nggak kelihatan, itu biasanya nggak dipasangkan di palsunya. Kalau gigi depan maunya kalau bisa hari itu juga
dipasang. Harus Padahal dipasang. gigi palsu itu gunanya untuk membantu pemunyahan dan mempertahankan posisi gigi pada tempatnya. Jadi sama kayak kaki harus diamputasi, jadi pasangkan gigi palsu, seperti itu juga gigi. Jadi gigi kalau setelah dibuang itu memang sebenarnya harusnya dipasangkan gigi palsu. Baik, semoga terjawab semua pertanyaan pendengar kita di pagi hari ini. Sangat penting sekali untuk perawatan gigi untuk senyum manis Indonesia pastinya. Nah, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebagai closing statement kita, mungkin apa yang disampaikan kepada pendengar kita terkait tentang perawatan untuk mulut dan gigi, silakan Dokter Feby yang pertama. Jadi untuk pesannya sih ada, yang pertama ada 3. Yang pertama adalah sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Yang kedua, kurangi makan makanan yang banyak mengandung gula. Sama yang ketiga, kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Jadi jangan tunggu sakit, dimulai dari kontrol rutin. Jadi kalau ada lubang-lubang kecil bisa kita langsung tangani. Baik, terima kasih. Silakan Dokter Eliza. Ya, sama sih seperti itu juga, tapi saya tambahkan lagi, kalau seandainya gigi itu berlubang, jangan langsung main cabut. Usahakan dulu dengan perawatan karena gigi itu penting untuk pemunyahan. Baik, terakhir silakan Ibu Ayuna, terapis gigi dan juga mulut. Terima kasih, mungkin udah diinikan semua sama dokter gigi ya. Jadi saya cuma menyampaikan di sini pesan buat para ibu-ibu yang punya bayi dan balita, supaya lebih memperhatikan kebersihan gigi dan mulutnya sedini mungkin, dan lebih diperhatikan, dibiasakan menyikat gigi sedini mungkin, dan jangan anak itu langsung dilepas. Jadi kita harus yang mengontrol bagaimana cara menyikat giginya, kapan waktunya, itu gitu aja. Baik, terima kasih sekali lagi juga untuk PT Puskesmas di Bandung yang telah hadir di pagi hari ini. Dokter Eliza, sehat selalu. Ada Dokter Feby juga, nanti main kesini lagi ya. Dan Ibu Ayuna, terapis gigi dan juga mulut. Terima kasih di program Batam Menyapa untuk hari ini. Pulih bersama dengan Senyum Sehat Indonesia. Saya Bintara pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.